Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua agenda sangat penting di 10 hari terakhir bulan Maret tahun 2022 ini. Para KPM PKH dan BPNT dengan kriteria ini siap-siap ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua agenda sangat penting di 10 hari terakhir bulan Maret tahun 2022 ini. Para KPM PKH dan BPNT dengan kriteria ini siap-siap ya. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita memasuki informasi terkait dengan agenda penting yang pertama di 10 hari terakhir bulan Maret tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Jadi agenda penting yang pertama ini terkait dengan verifikasi ketidaklayakan BNBA atau penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT maupun PBI ya sahabat YouTube. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh masing-masing daerah melalui aplikasi 6NG online mulai dari tanggal 14 Maret tahun 2022 kemarin hingga tanggal 31 Maret tahun 2022 ini ya sahabat itu. Nah, kalau sekarang sudah tanggal 22 Maret, tentu deadline-nya ini kurang 10 hari lagi ya sahabat itu. Tujuan dari verifikasi BNBA ini adalah untuk memastikan bahwasanya bantuan sosial ini diberikan secara tepat sasaran ya sahabat itu. Jadi yang sudah kaya, kemudian pekerjaannya ini PNS, TNI ataupun Polri, pegawai BUMN, BUMD ya, kemudian yang meninggal, maka ya harus ditidaklayakkan ya sahabat itu. Dengan ditidaklayakkan para penerima manfaat yang memiliki kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang termasuk kategori keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk bisa masuk ke dalam DTKS dan bisa mendapatkan bantuan sosial ya sahabat itu. Nah, dalam proses verifikasi ini, penidaklayakkan pengurus PKH juga akan menidaklayakkan komponennya ya sahabat itu, kecuali alasan meninggal. Jadi kalau alasannya meninggal, ini ada potensi di kemudian hari ya orang yang masih dalam satu kakaknya yang masih hidup ini bisa mendapatkan bantuan sosial ya sahabat itu. Jadi proses pengalihan bantuan sosial ini tidak bisa dialihkan secara sepihak dari bawah. Misal ada pengurus meninggal, langsung dialihkan ke suaminya tanpa sepengetahuan dari Kementerian Sosial, atau dialihkan ke masyarakat lain, pengetahuannya hanya dari desa. Nah, ini tidak boleh sahabat YouTube ya. Jadi proses pengalihan ini harus melalui prosedur yang benar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kalau ada pengurus PKH ini meninggal ya sahabat YouTube, maka rekening atas nama KPM yang meninggal tersebut ya harus ditutup dulu, harus dinonaktifkan. Nah, kemudian nanti dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menurunkan BNBA baru ya sahabat YouTube, daftar penerima baru yang kemungkinan besar itu pengurusnya adalah anggota keluarga dari KPM yang meninggal tersebut namun masih dalam satu kakak ya sahabat itu. Jadi itu alasan kenapa diverifikasi kelayakan BNBA yang meninggal ini
komponen lainnya tidak ikut ditidaklayakkan ya sahabat YouTube. Jadi hanya pengurus saja yang ditidaklayakkan untuk kasus yang meninggal ya sahabat YouTube. Namun beda lagi kalau kasusnya orangnya kaya, kemudian sejahtera, pekerjaannya PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD ya sahabat YouTube. Jadi kalau seperti itu, kalau pengurusnya ditidaklayakkan, maka juga akan mempengaruhi komponen yang lainnya, karena komponen yang lainnya ini masih menjadi tanggung jawab dari KPM atau dari pengurus yang sudah sejahtera itu tadi ya sahabat YouTube. Jadi bisa dikatakan komponennya ini juga termasuk sudah sejahtera, maka ya ikut ditidaklayakkan sahabat YouTube. Itu secara sistem tentunya. Nah, kemudian sedangkan penidaklayakkan bantuan sosial PBI atau KIS yang gratis ya sahabat itu, maka akan menidaklayakkan bansos lainnya. Jadi kalau misalkan bantuan KIS PBI ini tidak layak, maka PKH dan juga BPNT akan ikut tidak layak juga sahabat itu. Jadi KPM PKH maupun BPNT maupun PBI yang memiliki kriteria sudah mampu atau sudah kaya, sudah sejahtera, pekerjaannya ini PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, pengusaha ya sahabat itu. Jadi siap-siap ya akan ditidaklayakkan BNBA atau bantuan sosialnya akan ditidaklayakkan melalui 6NG online hingga besok tanggal 31 Maret tahun 2022 ya sahabat itu. Itu agenda penting yang pertama. Kemudian agenda penting yang kedua di 10 hari terakhir bulan Maret tahun 2022 ini adalah terkait dengan proses geotagging dan foto rumah bagi penerima bantuan BPNT tunai Rp600.000 alokasi Januari, Februari, Maret tahun 2022 ini ya sahabat itu. Nah, sesuai juknis dari pihak pos bahwasanya proses geotagging dan foto rumah ini bisa dilakukan secara terpisah dari proses pembayaran bantuan BPNT tunai tersebut sahabat itu. Namun apabila di kemarin ya proses pemberian ataupun pembayaran bantuan BPNT ini dilakukan secara door to door oleh pihak petugas pos, maka proses tersebut langsung disertai dengan geotagging dan juga foto rumah. Namun bagi yang proses pembayarannya ini dilakukan di komunitas, kemudian di kantor pos ya sahabat itu, maka proses geotagging dan foto rumahnya ini menyusul. Nah, pada kali ini jadi proses geotagging dan foto rumah ini dilakukan oleh petugas pos ya sahabat itu, dan dilakukan hingga besok terakhir tanggal 31 Maret tahun 2022. Apabila deadline tersebut masih belum selesai, tentu akan diperpanjang ya sahabat itu. Nah, tujuan proses geotagging dan foto rumah ini adalah untuk melakukan verifikasi tentunya ya, dengan melakukan penitian koordinat serta mengetahui kondisi rumah dari KPM BPNT tersebut ya sahabat itu. Nah, hasil dari geotagging dan foto rumah tersebut bisa langsung di cross check dan bisa langsung diketahui oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Sehingga dari hasil geotagging dan foto rumah ini nantinya bagi KPM BPNT yang sudah sejahtera tentu tidak bisa diberikan bantuan BPNT-nya di periode berikutnya sahabat itu. Jadi yang rumahnya sudah bagus, kemudian sudah kaya, sejahtera, jadi punya aset, mungkin di rumahnya ini ada mobil ya, maka siap-siap bantuan BPNT-nya tidak cair lagi sahabat itu. Belum lagi proses verifikasi tidak layak yang di poin pertama tadi sahabat itu. Jadi kali ini pemberian bantuan sosial ini sungguh sangat ketat ya sahabat itu seleksinya. Dan bantuan PKH pun ini juga sama. Kalau dulu bantuan PKH itu bisa dipastikan kalau tahap ini cair, tahap berikutnya akan cair. Namun di tahun 2022 ini seleksinya semakin ketat. Proses pemadanan datanya bukan hanya dari Dukcapil, dari data-data lainnya ya sahabat itu. Jadi yang tidak lolos, yang tidak sesuai datanya, yang tidak valid tentunya, maka bantuannya tidak bisa diberikan ya sahabat itu. Jadi sahabat YouTube semua perlu diingat,
di 10 hari terakhir bulan Maret tahun 2022 ini ada dua agenda yang sangat penting. Tentu dua agenda ini berpengaruh terkait dengan kelangsungan bantuan yang diterima oleh para KPM. Yang pertama adalah agenda verifikasi ketidaklayakan BNPA. Yang kedua adalah proses geotagging dan foto rumah khusus bagi KPM BPNT tunai Rp600.000 yang cair di periode bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022 kemarin ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya ini bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.